الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa kasyafal ghummah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada malam ini bisa malam 21 maupun malam 20. Enggak mungkin malam 20, 21 atau malam 22. Tapi tidak apa, masing-masing sesuai tentu dengan niatnya dan sesuai dengan mulainya. Ala kulli halin, ini adalah Asyurul Awakhir. Jadi maupun kita mulainya 11 maupun 12 Maret yang lalu sebagai satu Ramadan, ini masuk ke dalam golongan 10 malam terakhir yang Rasulullah kabarkan sebagai malam yang paling besar kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi insyaallah kita niatnya kita perbaiki lagi. Tadi mungkin berangkatnya dengan berbagai niat. Mudah-mudahan niat kita untuk i'tikaf lillahi ta'ala. Kemudian kita juga berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Kemudian juga kita berniat untuk menambah ilmu kita, wawasan kita, sekaligus juga kita menambah perbendaharaan kebaikan insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul yang diserahkan kepada saya atau topik itu terkait dengan tema besarnya itu adalah Ramadan sebagai bulan perjuangan. Kita tahu bahwa Ramadan ini kan lebih terkenal dengan Syahrul Siyam, bulan puasa. Kadang-kadang disebut juga Syahrul Quran karena memang tema besar di dalam bulan Ramadan salah satunya adalah turunnya Al-Quran. Sehingga tidak aneh dan justru wajar ketika kita menyaksikan banyak orang begitu dekat dengan Al-Quran di malam-malam dan di siang hari di bulan Ramadan. Kita juga mengenal sebagai Syahrul Qiyam, ya, menghidupkan malam dengan salat. Dan juga tidak boleh kita lupakan, ini yang jadi tema kita adalah Ramadan sebagai Syahrul Jihad, ya, bulan di mana kaum muslimin memberikan perjuangan yang terbaik dan Allah memberikan kemenangan yang terbaik di bulan Ramadan. Yang pertama, di tahun kedua Hijriah itu Rasulullah SAW diberi kemenangan di Badar Al-Kubra. Kemudian di tahun ke-8 Hijriah Allah beri kemenangan dengan Fathu Mekah. Ketika Mekah itu dibersihkan dari berbagai asnam, 250 kata Ibnu Katsir, berhala-berhala dihancurkan dan dibersihkan sehingga orang ketika tawaf semata-mata karena Allah, tidak menyembah yang lain. Kemudian Tariq bin Ziyad membawa dakwah Islam menyeberang ke negeri Andalus juga di bulan Ramadan. Itu dakwah pertama ke Eropa. Kemudian kita mengenal juga ketika kaum muslimin terpuruk adanya pasukan salib menguasai Baitul Maqdis. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan mereka secara telak di Perang Hittin 1 tahun sebelum dibebaskannya Baitul Maqdis, itu juga di bulan suci Ramadan. Setelah itu kaum muslimin terpuruk lagi dengan kedatangan bangsa Mongol menghancurkan Baghdad dan sekitarnya, terus merusak negeri kaum muslimin sampai kemudian Sultan Saifuddin Qutuz dari Bani Mamalik mengalahkan mereka di Ain Jalut juga di bulan Ramadan. Nah, puncaknya untuk bangsa Indonesia itu adalah ketika kita diwakili oleh Presiden Soekarno-Hatta dan Wakil Presiden Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, membacakan teks proklamasi di Pegangsaan 56, membacakan teks proklamasi bahwa kita sudah tidak lagi menjadi negara yang dijajah,
itu juga jatuh pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ya, itu jadi ketika dibacakan proklamasi itu dalam keadaan berpuasa yang hadir itu, ya. Dan itu mereka kembali lagi ke Pegangsaan 56 itu sore harinya untuk berbuka puasa. Jadi buka puasa pertama di Republik Indonesia, di negeri yang kita cintai ini, dalam keadaan tidak lagi terjajah oleh orang-orang Belanda, itu adalah hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah, 82 tahun yang lalu. Masya Allah. Nah, dengan semangat itulah kita ingin membahas perjalanan perjuangan umat Islam pada kemerdekaan Republik Indonesia dari tahun 45 sampai tahun 49. Jadi itu konteks dari pembahasan kita. Kenapa bukan itikaf yang dibahas? Rasanya sudah cukup lah ya pembahasan tentang itikaf. Kenapa bukan Lailatul Qadar? Ya, insya Allah semua yang hadir di sini pasti lagi nyari Lailatul Qadar. Tak perlu lagi diajarin. Insya Allah semuanya sudah berniat dan mudah-mudahan dapat. Jadi itu pembahasan kita. Ini pembahasan yang cukup panjang, ada sekitar 34 slides. Jadi mungkin nggak cukup lah waktunya sejam, tapi nggak apa-apa, kita ambil yang utama-utama saja. Ya. Yang ingin kita dapatkan bahwa umat Islam ini adalah punya gen, punya punya unsur kuat di dalam dirinya, yaitu mereka adalah orang-orang pejuang fisabilillah. Sebagaimana ayat pertama di surah yang Allah turunkan terkait dengan kewajiban berperang, itu mempertahankan negeri kaum muslimin dan membebaskan negeri yang terjajah, itu adalah surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini menggunakan khitab yang sama, menggunakan kutibah. Yang lebih populer kan kutiba alaikumusiyam. Ya, halaman di ayat 216 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian untuk mengangkat senjata berperang padahal dia tidak kau sukai, atau sesuatu yang tidak kalian sukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu kata Allah Subhanahu wa taala padahal itu bagus buatmu. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal sesuatu itu tidak mendatangkan manfaat bagimu atau tidak bagus bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui yang baik maupun yang buruk, sedangkan kalian tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Masyaallah. Baik, kita mulai. Karena waktu kita terbatas, kita perlu juga cukup istirahat agar bisa menjaga supaya satu malam ini kita terus dalam keadaan beribadah. Maka saya tidak satu persatu, karena itu pasti menghabiskan waktu yang panjang. Jadi saya buka satu slide saja. Kita harus membahas dari Jepang, ya, karena Jepang ini yang menjajah kita dan menyebabkan kekalahan Belanda. Jadi kita punya kesempatan untuk merdeka itu karena Belanda sedang terpuruk. Nah, ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada perang Jepang, mungkin kita butuh kekuatan yang lebih untuk memerdekakan diri. Nah, Jepang itu juga sedang mengalami transformasi, perubahan. Untuk pertama kali Islam itu sampai ke Jepang itu dibawa oleh para duat dari Turki. Dulu masih Turki Utsmani. Ya. Di tahun 1885 itu sudah ada dai di Jepang. Makanya kalau kita ke Jepang, masjid Jepang yang tertua, ya, Masjid Jami Tokyo itu, arsitekturnya khas Turki. Ya. Mungkin kalau ada yang sudah pernah ke Tokyo, sholat di Masjid Jami Tokyo itu berarsitektur khas Turki. Jadi kalau kita nggak melihat kiri kanannya itu seperti di Istanbul. Ya, sama arsitekturnya, karena memang dibawa oleh orang-orang Turki. Nah, oleh sebab itulah di tahun 1938, ini sebelum Perang Dunia Kedua pecah, ya, Jepang sudah memiliki Dainiho Keikyo Kyokai, Perserikatan Islam Jepang, sudah punya. Ya, bahkan ada seorang jenderal namanya Senjuro Hayashi, itu sebagai bapak Islam Jepang, orang militer. Ya, dia mendapatkan pertama kali berinteraksi dengan Islam itu yang dibawa oleh para duat Turki Utsmani. Ya, di antaranya ada Al-Qadi Ibrahim Hasan.
Dia itu orang Tatar, orang Crimea, kalau sekarang wilayah Ukraina. Ya, tapi orang Turki dia, orang tuanya orang Turki. Mengembara sampai ke Jepang dan diangkat sebagai wakil pertama mufti Islam di Jepang dari Turki dan diberi biaya langsung oleh Sultan Abdul Hamid II. Nah, singkat kata, kemudian kita mengetahui bahwa Jepang ini kan tertarik dengan Indonesia. Dulu namanya Hindia Belanda. Mereka tahu bahwa Hindia Belanda ini punya potensi yang besar, punya minyak, punya karet, macam-macam sumber daya alam yang dibutuhkan oleh Jepang. Karena Jepang waktu itu sudah berperang ya, sudah menguasai Manchuria, menguasai sebagian Cina ya. Walaupun belum pecah perang secara umum. Dan dia selalu melirik ke selatan, dan yang dilirik itu adalah Hindia Belanda. Dan Jepang ini adalah bangsa yang memang Allah takdirkan mereka ini sistematik gitu, ngurus negaranya itu bagus ya. Mereka juga termasuk terlambat sebenarnya maju itu, tetapi mereka bisa mengejar barat itu ya. Bahkan mereka sudah pernah mengalahkan dalam satu pertempuran laut Rusia, kalahkan peperangan di Selat Tsushima 1905. Jadi Jepang itu sudah naik gitu, mengejar dengan cepat di awal abad ke-20. Nah, ketika dia melihat Hindia Belanda, dia tahu bahwa Belanda ini tidak disukai oleh penduduk, disukai oleh para pamong praja, ya, para amtenar, gitu ya, para apa namanya ini kalau sekarang ini kira-kira pejabat-pejabat yang diangkat oleh Belanda untuk ngurusi negara jajahan. Tapi masyarakat pada umumnya waktu itu tidak suka. Dan masyarakat Hindia Belanda mayoritas adalah Muslim. Jadi mereka melihat bahwa untuk masuk ke Hindia Belanda ini, untuk mengalahkan Belanda ini, cukup mengalahkan Belandanya saja ya. Tidak perlu memerangi bangsa Indonesianya. Bahkan bangsa Indonesia kalau perlu dia ajak kerjasama lah, walaupun akhirnya mereka menjajah juga. Tapi satu hal yang sangat menarik, pada tahun 1938 mereka mengundang tokoh-tokoh Muslim Indonesia. Dulu Indonesia sebelum punya majelis ulama itu ada namanya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia ya, gedungnya itu sekarang di dekat Masjid Cud Mutia, daerah Gondang Dia, dekat stasiun KRL itu. Gondang Dia itu turun pintu selatan, ke sebelah kanan itu, di sebelah kiri itu kalau dari stasiun itu adalah Masjid Cud Mutia, di sebelah kanannya itu ada gedung dulu pernah jadi gedung apa namanya ya, hotel lah, semi hotel seperti. Tapi sebelumnya waktu dibangun itu pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama yang disebut sebagai Majelis A'la Indonesia, Majelis Islam A'la Indonesia. Jadi semacam lajnah ulama, kira-kira seperti itu. Nah, duduk di MII ini adalah Haji Abdul Kahar Muzakir dari Muhammadiyah, salah seorang sekretaris itu, beliau itu. Kemudian Ahmad Kasmat dari Persatuan Islam Indonesia atau Pelajar Islam Indonesia kadang-kadang disebut juga, tapi PI ini lebih persatuan, ini bukan pelajar belum muncul. Kemudian Kiai Haji Mahfuz Siddiq, ini ketua PBNU-nya, dulu disebut Hofbestur Nahdlatul Ulama, makanya dulu NU disebutnya NO ya, NO. Sebelum ejaan baru jadi Nahdlatul Ulama, dulu Nahdlatul Ulama tulisannya, yang ejaan OE ya. Kemudian Kiai Haji Farid Ma'ruf, ini juga petinggi Muhammadiyah, dan Al-Mudi, ini apa namanya, Yong Islamiyatul Bon. Dulu ada istilahnya pemuda-pemuda, ada Yong Celebes, pemuda Sulawesi, Yong Borneo, pemuda Kalimantan, Yong Sumatera, Yong Java. Nah, tapi ada satu yang tidak menyebutkan daerah, Yong Islamiyatul Bon. Itu Ikatan Pemuda Islam. Jadi Islam itu selalu membawa universal ya, selalu membawa nilai-nilai menyatukan. Kalau Yong Celebes ya pemuda Sulawesi saja, Yong Borneo ya pemuda Kalimantan saja. Tapi Yong Islamiyatul Bon itu adalah Ikatan Pemuda Islam yang menggunakan bahasa Belanda, karena waktu itu ya lingua francanya Belanda. Kalau kita dijajah Inggris ya pakai istilah Inggris gitu kan. Kalau dijajah Perancis ya ikut istilah Perancis. Nah, mereka ini diundang untuk berangkat ke Jepang. Tujuannya satu,
memberitahu secara apa ya istilahnya itu yang bagus istilahnya itu adalah para ulama Indonesia Hindia Belanda ini ingin diberitahu sama Jepang bahwa Jepang ini pro Islam, intinya begitu. Propaganda tentu saja. Kita tahu bahwa Jepang ini sebenarnya maksud tujuannya merangkul umat Islam itu ya supaya nanti ketika mereka tiba waktunya mereka menyerang Hindia Belanda, bangsa Indonesia ini tidak memihak Belanda, netral saja udah buat Jepang bagus. Karena kalau hitung-hitungan di atas kertas, kekuatan orang Belanda plus katakanlah londong Irangnya itu, ya Belanda hitamnya itu yang knil itu, pasukan-pasukan pribumi yang kemudian yang bekerja untuk kerajaan Belanda, untuk Hindia Belanda itu disebut KNIL, namanya KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Land, tentara kerajaan Belanda di negara jajahan Hindia Belanda. Itu orang Jawa, orang Madura, orang apalagi Ambon, orang Manado itu yang paling banyak. Orang Bali itu paling banyak di KNIL. Jadi hitung-hitungan Jepang kalau umat Islam khususnya para ulama ini bisa dibuat netral, itu buat mereka gampang. Yakin mereka bisa mengalahkan Belanda di seluruh wilayah Hindia Belanda. Nah, jadi gimana caranya memisahkan umat Islam dari Belanda ini? Diundang pemimpin-pemimpinnya ke Jepang untuk melihat bahwa Jepang ini pro Islam. Maka berangkatlah mereka tahun 1939 antara tanggal 5 sampai 29 November. Ya. Nah, kalau di dalam buku biografi Ki Haji Mahfuz Siddiq itu juga di bulan Ramadan. Beliau masih muda waktu itu. Masih muda. Naik kapal Jepang, dibiayai seluruhnya, perjalanannya, makannya, tinggalnya sudah dibiayai semua. Ya. Tetapi ketika di perjalanan beliau itu kan bulan Ramadan, ya fikihnya kan kalau kita dalam safar boleh tidak puasa untuk dibayar kemudian hari. Tapi beliau ingin berpuasa sebenarnya, itu kan? Karena ya tentu menjaga wibawa juga di hadapan orang-orang Jepang yang mengundang ini. Tapi karena beliau merasa lama di kapal itu dan memang ada fikih yang membolehkan, maka beliau tidak berpuasa. Nah, beliau menyesal di dalam buku itu dan mengatakan bahwa dia langsung tadinya masih bisa menahan mabuk laut, tapi ternyata tidak kuat. Beliau mengatakan walaupun dalam fikih diperbolehkan orang tidak berpuasa di perjalanan, namun agaknya saya mengambil keputusan yang keliru, kata beliau. Jadi ada kisah itu, ya, ada kisah itu. Nah, efek dari kedatangan tadi ternyata manjur, ya manjur karena Jepang kemudian berhasil menarik hati, menarik simpati para ulama. Nah, ulama ini bukan bodoh, mereka tahu bahwa Jepang ini punya ambisi. Tapi mereka juga tahu bahwa Hindia Belanda ini nggak bisa dikalahkan dengan kekuatan kaum muslimin saja. Ya, bisa memanfaatkan kekuatan lain, dan mereka melihat bahwa Jepang ini satu kekuatan yang bagus kalau sementara waktu diterima tawaran kerjasamanya itu untuk memukul, mengalahkan Belanda. Ya. Nah, perhitungan yang panjang waktu itu, ya, perhitungan panjangnya itu adalah Jepang pun kalaupun menguasai Hindia Belanda tidak akan lama. Jadi hitungan-hitungan para ulama waktu itu maksimum 5 tahun mereka ini akan berkuasa di Indonesia. Kalau mereka sudah kalah nantinya, entah bagaimana, tapi perhitungannya itu pasti kalah Jepang ini. Ya, setelah 5 tahun kurang lebih, walaupun meleset itu hitungannya, nanti akan ada kesempatan kaum muslimin di Indonesia untuk memerdekakan negerinya. Jadi itu rencana jangka panjang mereka. Dan betul ternyata terjadi. Ya, Jepang menyerang Hindia Belanda tanggal 7 Maret 1942, menyerbu dari semua titik, ya. Mendarat di Medan, mendarat di Pekanbaru, mendarat di Palembang, mendarat di Pontianak, mendarat di Banjarmasin, ya, mendarat di Manado, Makassar, Kupang, Dili. Nah, itu yang dikuasai. Terus mendarat juga di Biak di Papua. Nah, setelah dikuasai pulau-pulau besar itu, baru tahap kedua baru menyerang ke Jawa, karena pertahanan Hindia Belanda paling hebat itu di Jawa. Nah, dari Jawa itu mereka masuk dari 2 titik. Yang satu mereka masuk
dari dekat Indramayu, itu namanya Eretan Wetan, masuk dari situ. Dan satunya lagi turunnya di daerah Kediri atau di daerah utara, mungkin saya lupa kalau yang di utara itu, perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Timur. Nah dari situ baru mereka menyerang ke semua daerah, dan kemudian berkumpulnya itu di Bandung. Jadi pertahanan terakhir Hindia Belanda di Indonesia itu di Kalijati, di lapangan terbang Kalijati di Subang. Ya, sekarang jadi lapangannya Kopasgat, ya, Angkatan Udara di Kalijati di situ. Itu penuh dengan perhitungan dan tidak sampai 7 hari. Bayangkan seluruh Indonesia, Hindia Belanda itu bisa direbut oleh Kekaisaran Jepang dalam waktu 7 hari. Itu menunjukkan betapa lemahnya sebenarnya Belanda. Tapi kita ratusan tahun gak berhasil mengalahkan Belanda. Nah inilah salah satu keberkahan di tengah kesulitan, ya kan? Fa inna ma'al usri yusra. Bahwa di tengah kesulitan itu kita bisa mendapatkan kemudahan. Jadi kita belajar, oh begini caranya perang sekarang. Kan Indonesia kan berperang waktu itu ya menggunakan taktik-taktik lokal yang sudah dipelajari sama Belanda. Apalagi orang Indonesia ini mudah diadu domba, mudah dipecah belah, kan? Seperti itu. Mereka melihat Jepang ini sistematis perencanaannya. Untuk serbuan 7 hari mereka merencanakan dari tahun 38, 39, 40, 41, 42. Jadi ternyata untuk menang perang dalam 7 hari perlu perencanaan 5 tahun. Itu loh kalau pakai ini. Jadi umat Islam ini cerdas seperti itu. Ulama-ulamanya cerdas. Kita harus akui bahwa mereka cerdas. Dan mereka tahu kelemahan Jepang. Jadi walaupun cuma 10 hari mereka di Kyoto itu, di Kyoto diajaklah ke sana kemari ya, masjid-masjid dan sebagainya. Tapi mereka tahu bahwa Jepang ini pada umumnya mereka tidak bertuhan, hanya kepercayaan saja. Kalaupun ada yang Muslim segelintir. Kenapa mereka mengundang kami? Gitu kan pertanyaannya. Oh, mereka mau menguasai negeri, memisahkan kita dari Belanda. Oh bagus kalau Belanda bisa kalah, gitu logikanya. Tapi kita sedikit lebih maju daripada Jepang pada saat itu. Jepang tidak menduga bahwa kita memanfaatkan mereka untuk mengalahkan Belanda, dan nantinya jangka panjang mereka pun akan kalah. Nah disinilah perjuangan itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang kajian ini berat ini. Saya aja juga ke panitia serius ini. Judulnya ini, siap Ustaz, bagus. Yakin ini orang gak ngantuk malam-malam ini kan. Ya kan senengnya kan kajiannya fikih gitu kan, kajian apa lagi. Sebelah ini kajian ini udah kayak belajar sejarah lagi. Dulu kita sejarah gak suka gitu. Jujur aja kan, masuk sejarah kan males gitu kan. Anggap aja sekolah. Sekolah. Itu ya kayak sekolah lagi. Ya asal jemaahnya siap ya saya siap, karena ini topik menarik sebenarnya, dan topik ini justru bisa jadi membawa ibroh yang bagus untuk kita, karena kan kita tidak tahu negara kita ini sebenarnya benar-benar merdeka atau ada yang mengendalikan negara ini, kan? Umat Islam ini sebagai pewaris para du'a dari kalangan dari generasi sebelum Wali Songo, bahkan generasi Wali Songo, kemudian generasi siapa lagi? Para sultan dulu yang berperang melawan Belanda, kan? Kemudian generasi tahun 45. Nah, kita sebagai pewarisnya ini jangan kalah strategi, karena suatu saat bisa jadi Republik Indonesia ini yang didirikan oleh para ulama ini membutuhkan kita lagi untuk menyelamatkannya. Siapa lagi yang bisa kita andalkan untuk menyelamatkan negeri ini kalau bukan umat Islam? Siapa? Nah, gitu. Jadi ini relevan tetap dengan kondisi sekarang. Jadi bukan cerita masa lalu, Ustaz, masa lalu itu tidak relevan dengan keadaan sekarang. Jepang pintar, dia main propaganda. Dulu belum ada internet. Kalau sudah di internet pasti sudah dibuatkan websitenya. Tapi mereka pakai pamflet, pakai poster-poster ditempel di mana-mana. Nippon itu maksudnya Jepang ya, Nihon. Ya, cahaya Asia, ada 3A dulu. Cahaya Asia, pelindung Asia, pemimpin Asia. Ini sebenarnya propaganda. Ya, propaganda ini. Karena sebenarnya mereka ingin menguasai Asia itu di bawah kekuasaan mereka. Tapi caranya adalah dengan menggait orang-orang lokal khususnya. Jadi kalau di Filipina mereka mendekati gereja Katolik.
Karena sebagian besar orang Filipina itu, kecuali yang di selatan, yang Muslim, sebagian besar Katolik. Jadi mereka menjalin kerjasama yang bagus. Ketika mereka masuk Burma, mereka dekat dengan biksu Buddha. Jadi mereka itu ya tergantung Anda apa, Anda siapa. Udah kayak sekarang orang marketing kan, jualan itu kan nggak peduli siapa Anda, yang penting barangnya laku. Ya kan? Ada senang itikaf, dibuatlah spanduk, ya kan, bahwa produk ini siap mendukung itikaf. Gitu. Ya pinter-pinter kita, harus pinter-pinter. Masuklah mereka, bahkan Jenderal Sanjuro Hayashi itu keliling Jawa dan Sumatera, sholat di masjid-masjid, menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Jepang ini tidak bermusuhan dengan Islam. Itu di tahun-tahun, di bulan-bulan pertama. Setelah mereka menguasai seluruhnya, baru keluar aslinya. Nah, kita perlu tahu itu. Ya. Bahkan Jenderal Sanjuro Hayashi itu tercatat sholat di Masjid Kuitang, Habib Ali, Habib Umar di Kuitang. Tahu Kuitang kan, dekat Senen itu pengajian para habaib di situ. Sholat di situ mereka. Ya. Siap mereka pakai sorban mereka. Wah siap mereka menyerupai gitu. Siap. Makanya dapat dukungan cukup besar. Ya. Nah satu-satunya yang membuat kita menarik garis, ya, menarik garis tegas, itu adalah ketika Jepang mulai unjuk gigi, mulai kelihatan aslinya. Apa itu yang mereka tunjukkan pertama kali yang membuat kita ilfil, kata anak-anak sekarang? Wah ini gak benar ini. Yaitu ketika mereka memaksa seluruh daerah jajahan itu untuk melakukan seikiri. Seikiri tahu gak? Gerakannya seperti ruku, yang tidak lurus seperti ruku, agak sedikit ya mungkin 45 derajat lah, tapi membungkuk ke arah matahari terbit. Karena legenda mereka mengatakan bahwa Kaisar Jepang itu titisan dewa matahari. Jadi setiap negara jajahannya di Asia Pasifik itu setiap pagi disuruh baris menghadap ke sana, menghadap ke timur, dan melakukan upacara membungkukkan badan. Umat Islam tidak bisa begitu. Ya, kita tidak rukuk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada saat itu terjadilah clash itu saja. Jepang kan mulai yang tadinya baik, ya, yang tadinya kelihatan bagus, ternyata kelihatan aslinya. Nah, disinilah kita terjadi pertama kali ulama tegas kepada Jepang. Kalau Jepang menyuruh umat Islam Indonesia ini untuk membungkuk kepada kaisar mereka atau kepada matahari sebagai simbol dari mereka musyrik, simbol dari kemusyrikan mereka, maka mereka akan menghadapi penduduk atau perlawanan umat Islam di Indonesia. Akhirnya mereka hitung-hitung siapa saja yang menentang, para ulama pada umumnya. Kiai Haji Mahfud Siddiq bahkan waktu itu ya bersama-sama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu kemudian mengambil garis tegas bahwa kalau kita membungkuk kepada mereka, mending kita mati, mending kita perang waktu itu. Jadi disampaikan kepada masyarakat bahwa sedapat mungkin menolak seikiri, walaupun ada korban itu. Nah, termasuk yang menjadi korban itu beberapa pesantren yang betul-betul tegas. Ya, di Tasikmalaya itu ada Kiai Haji Ruhiyat Cipasung, itu tegas menolak. Tapi Jepang waktu itu marah, maka pesantren itu digempur sama mereka, diserang sama mereka. Para santri itu mati karena melindungi kiai. Jadi zaman dulu yang namanya kiai, dari dulu sampai sekarang nama kiai itu buat mereka harga mati. Sebelum NKRI harga mati dulu, ulama Islam itu harga mati. Jadi tidak masalah buat santri untuk mati, untuk syahid fisabilillah, untuk melindungi. Jadi sempat panas waktu itu. Sampai akhirnya Jepang merasa bahwa wah ini kalau terus-terusan begini rugi Jepang. Jepang berpikir juga dia, kalau terus-terusan berperang sedangkan mereka akan menghadapi Inggris, kan mereka Jepang itu menguasai Hong Kong, menguasai Singapura, bahkan menggempur Hawaii. Ya tahu kan Pearl Harbor itu kan filmnya banyak, walaupun filmnya tidak akurat, tapi itu sejarahnya nyata. Jadi Jepang itu mengalahkan Amerika, mengalahkan Inggris, mengalahkan Perancis di Indochina, Vietnam itu dulu jajahan
Perancis. Kemudian mengalahkan Inggris. Inggris itu di mana? Di Hong Kong, Malaya, Singapura, Sarawak. Dulu masih disebut Sarawak, Borneo Utara. Jadi kawasan. Dan yang paling besar, yang paling banyak kerugian kehilangan itu adalah Belanda. Nah, jadi Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda itu dulu bergabung dalam satu grup yang namanya Sekutu. Jadi Jepang ini berpikir, wah kalau harus berperang juga dengan bangsa Indonesia yang jumlahnya banyak dan mereka tidak takut mati, ya ini ngabisin energi Jepang. Sedangkan Jepang energi terutama sumber daya manusianya sedikit. Jadi mereka berpikir begini saja, ya sudah ambil kompromi. Beberapa daerah dibebaskan dari Seikeri, tapi di ibu kota seperti kota-kota besar seperti Jakarta, Batavia, ya, Surabaya, Semarang, beberapa tempat tetap Seikeri. Akhirnya terpaksa kita negosiasi. Ya, karena kita juga khawatir kalau Jepang itu kemudian membabi buta dan membunuh orang. Nah, mereka punya tradisi membunuh orang secara kejam. Maka pada saat itu diambillah mudarat yang paling kecil. Maka terjadilah tarik ulur di situ. Nah ini awal pertamanya. Kemudian Jepang di tahun 1943 mereka masuk 42, 43 itu Jepang sudah mulai sering kalah. Mulai kalah dengan Amerika Serikat di daerah Guadalcanal, kemudian kalah dengan perang di Midway, macam-macam lagi banyak sekali. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Intinya Jepang mulai merosot tahun 43. Sehingga Jepang pada saat itu mulai melakukan negosiasi lagi dengan kita. Kata Jepang, kalau tentara sekutu sampai mendarat di Indonesia, sampai mendarat di Hindia Belanda, dan dulu Jepang memperbolehkan kita menggunakan istilah Indonesia, ya, karena mereka butuh rakyat Indonesia ini khususnya umat Islam ini cinta negerinya. Karena mereka tahu, mereka ngerti itu konsep Hizbul Waton minal iman itu tahu mereka. Mereka punya alimnya juga, punya orang yang mempelajari apa kehebatan umat Islam, apa titik lemahnya itu dipelajari sama mereka. Jadi kata mereka begini saja, kalian manfaatkan semangat jihad fisabilillah kalian untuk mempertahankan negeri kalian. Jadi mereka memposisikan sekutu sebagai lawan. Kalau kalian bersedia untuk berjuang fisabilillah, maka kami akan sediakan pelatihan dan persenjataan. Hebat itu Pak. Nah ini yang ditunggu-tunggu sama ulama. Ya, maka dibentuklah waktu itu atas persetujuan ulama. Hey ho, itu barisan anak-anak muda itu disuruh latihan baris berbaris, itu nggak pakai baju gitu, tapi dikasih makanan seadanya, dikasih pangkat Jepang. Wah tuh bangga sekali anak-anak muda zaman itu. Ya. Seinendan barisan pemuda, Keibodan barisan polisi, bantuan polisi, Banpol kalau sekarang itu muncul tahun 43. Bahkan lebih dari itu, para ulama mengatakan ini kenapa tentara kami, para Heiho itu dilatih di Indonesia tapi dibawa ke Myanmar, ke Burma, dilatih dibawa ke kepulauan-kepulauan di Pasifik, kata mereka. Ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kami mau pemuda-pemuda kami dilatih untuk mempertahankan negeri ini, bukan mempertahankan negara lain. Maka kata mereka, kita bagi dua saja. Untuk yang bertahan di negeri ini, kita training secara khusus. Kita beri nama pembela tanah air. Inilah yang disebut dengan peta. Maka waktu itu atas inisiatif Kiai Gatot Mangkuprojo dari Muhammadiyah, maka disusunlah pembela tanah air ini konsepnya. Nah, konsep pembela tanah air itu kita ketahui banyak meniru laskar-laskar Turki. Makanya benderanya itu menggunakan bulan sabit, bentang, latar belakang merah. Tapi latar belakang merah ini diambil sedikit dari gambar atau bendera Hinomaru Jepang, tapi dikasih sinar-sinar hijau, karena hijau ini melambangkan Islam. Jadilah benderanya seperti yang di tengah-tengah itu. Nah, bendera aslinya pembela tanah air ini ada di Museum Pembela Tanah Air, Museum Peta di Bogor. Ya, kalau yang tinggal di Bogor itu ada Museum Peta, bisa dilihat. Jadi pada saat itu kita harus berpolitik, Pak. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita harus berpolitik. Ulama pada saat itu kalau ngotot 100%, maka pemuda-pemuda Indonesia, khususnya pemuda-pemuda Muslim ini nggak bisa di-training, ini nggak bisa dilatih dengan pelatihan militer. Tapi kalau kita nyerah sama sekali, tidak keras dengan Jepang itu, mereka akan menindas. Jadi tarik ulur gitu.
ya. Di satu sisi kita dapat pelatihan militer, di sisi yang lain kita ceritanya membantu mereka. Ini politik tingkat tinggi. Karena tahun 43 sudah kelihatan Belanda, Jepang itu mulai kalah, walaupun informasinya tidak sampai. Ya. Dulu para pejuang itu mencuri-curi berita dari luar negeri menggunakan radio. Dulu kalau ada orang non Jepang kedapatan punya radio, itu ditangkap, dibunuh, dipenggal kepalanya. Karena menurut mereka kalau punya radio itu kan jadi tahu cerita kan di luar. Padahal mereka selalu cerita di Indonesia itu bahwa Jepang itu tidak terkalahkan. Tapi kelihatan kalau mereka itu kalah. Nah, para pejuang-pejuang sebelum 45 itu menyelundup di drop oleh sekutu radio-radio yang pemancar radio-radio bisa menangkap gelombang-gelombang tinggi. Jadi stasiunnya ada di Australia atau di India, itu daerah yang masih dipegang oleh sekutu, ya. Tapi bisa ditangkap oleh radio-radio tadi. Jadi sekutu itu menerbangkan pesawat, menjatuhkan radio itu ke titik-titik tempat di mana ada pejuang-pejuang kita, gerilyawan-gerilyawan kita. Ya. Walaupun waktu itu jumlahnya masih sedikit, Indonesia belum punya negara. Nah, dari radio-radio inilah bisa didengar, oh ternyata Jepang kalah di sana, kalah di sini, begitu. Nah, satu lagi yang kemudian dituntut oleh para ulama adalah bahwa umat Islam ini harus punya perwakilan politik. Maka dibentuklah di tahun 1943 tanggal 24 Oktober MASYUMI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, tapi belum dalam bentuk partai, baru merupakan ormas saja. Tapi punya keterwakilan, jadi nanti akan menjadi suara bulatnya umat Islam. Jadi ini satu garis bawah yang perlu kita sadari, bahwa umat Islam secara politik bersatu di tahun itu. Ya. Kita mulai lemah ketika umat Islam ini kurang bersatu atau terpecah. Ini pelajaran berharga. Kemudian di tahun 1944 semakin lagi Jepang ini semakin terpukul mundur. Bahkan kalau bukan Indonesia itu menghasilkan minyak, menghasilkan timah, menghasilkan karet, mungkin mereka sudah tinggalkan. Karena untuk melindungi seluruh wilayah Indonesia itu berat. Pulaunya terlalu banyak, pasukannya harus disebar, dan mereka tidak punya itu. Resource mereka habis. Ya, maka mereka butuh satu komitmen lagi, bahwa bangsa Indonesia harus bersedia berperang bersama Jepang menghadapi sekutu. Nah, para ulama mengatakan bahwa kalau perang yang habis-habisan seperti ini dalam tradisi Jepang ini disebut dengan Bushido atau semangat samurai. Kalau harakiri itu proses membunuh dirinya. Tapi harakiri itu sebenarnya bukan tepuku yang disebutnya mencorek, merobek perut dengan katana itu, samurai pendek itu. Kalau di dalam Islam kami sudah mengenal syahid, mati dalam keadaan bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu ada kesepahaman bahwa laskar khusus ini akan di-training sama Jepang, dan mereka ini nantinya akan menjadi barisan terdepan berperang bersama Jepang untuk menghadapi sekutu yang sudah diprediksi bakal mendarat di tahun 1944. Tahun 1944. Maka dikumpulkanlah mereka itu di Masjid Al-Mujahidin di daerah Cibarusah. Kalau Bapak, tapi ini kan agak ke utara ya. Kalau saya yang tinggal di Depok itu ya, Cibubur itu ada jalan namanya Jalan Transyogi. Cibubur itu masuk, nanti kalau diteruskan itu bisa sampai Jonggol. Nah, sebelum sampai sana itu kira-kira mungkin 5 atau 6 kilo itu ada pertigaan, perempatan itu Cibarusah. Belok kiri sedikit sekitar 200 meter di sebelah kanan, di sebelah kiri itu Masjid Al-Mujahidin. Masjid itu sangat menjadi saksi sejarah bahwa untuk pertama kalinya laskar-laskar Muslim, baik dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Persis ataupun itu direkrut, dibawa ke sana sejumlah kurang lebih 500 santri, di training dari tanggal 28 Februari sampai 15 Mei, kurang lebih 4 bulan tahun 1945. Itu berarti beberapa bulan sebelum Jepang bertekuk lutut. Jadi kita masih terselamatkan ya, karena bulan Mei kan Juni, Juli, Agustus. Agustus itu kan bom atom dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi kita itu kalau telat 4 bulan aja, telat 4 bulan, gak ada pelatihan tuh. Inilah pertolongan dari Allah tadi.
Dilatih di sana oleh perwira-perwira Belanda, perwira-perwira Jepang, dilatih. Dan dari latihannya ini benar-benar berat, Pak. Ya. Banyak autobiografi yang sekarang muncul dari para ulama yang menyebutkan ketika mereka masih muda diajak, direkrut oleh Jepang, dilatih di sini untuk berperang mati-matian itu bukan di drop di Cibarusa, tapi naik kereta api. Kalian dari Banten naik dari Rangkas Bitung, ya, lewat Manggarai, dulu disebutnya Master Cornelis, terus sampai Karawang, Bekasi, terus turun ke arah Purwakarta. Nah, di stop diturunkan di Purwakarta, disuruh jalan kaki ke Cibarusa. Banyaknya nggak sampai, Pak. Banyak yang sudah syahid sebelum pelatihan. Yang dari Jawa Timur ya seperti itu juga, dibawa naik kereta api sampai ke Purwakarta, disuruh long march dari Purwakarta. Kalau mau coba deh dari Purwakarta, tapi nanti ya di bulan Syawal, kan sekarang rugi. Bulan Syawal nanti kita mau ngecek kita ini setangguh apa dibandingkan dengan santri zaman dulu, dibandingkan dengan kiai zaman dulu. Kiai zaman dulu ngaji ya, perang juga iya bisa. Kita sekarang disuruh perang, dosa perang, lari keliling masjid ini aja saya pikir 4-5 kali udah gak kuat itu. Nah, apalagi kita long march dari Purwakarta ke Cibubur, Gunung Putri lah. Cibubur terlalu jauh jadinya. Gunung Putri, coba diukur itu berapa kilo jalan sampai. Nah, di sana dilatih habis-habisan. Tapi salah satu pelatihan yang baru di sini adalah ulama dilibatkan. Para ulama dilibatkan, dari Miyai tadi dilibatkan. Mereka ini kalau siang dilatih habis-habisan sama pelatih Jepang, kalau malam nah dididiknya di masjid kayak gini. Dididik, digembleng imannya, sholatnya, didoktrin bahwa kalau mereka meninggal dunia dalam berperang, matinya mati syahid, masuk surga. Masya Allah. Padahal kita bicara ini berlatih dengan Jepang yang gak percaya Tuhan. Coba, ini kalau bukan kepintaran kita, keahlian kita untuk melihat masa depan, ini kan gak kepikir. Jadi jangan dipikir para ulama zaman dulu itu cuma ngaji kitab fikih saja, tapi mereka ngaji kitab siasat. Mereka tahu Jepang siapa, memanfaatkan kelebihan Jepang. Mereka tahu Belanda siapa. Belanda tidak pernah ratusan tahun melatih pasukan jadi Indonesia untuk hebat, gak ada. Jepang walaupun cuma 3,5 tahun, kan tadi kita prediksi 5 tahun ya, sama ulama itu diprediksi 5 tahun. Tapi ternyata mereka tahun 45 udah keok. Target kita itu, Jepang itu diperkirakan bertahan 47. Tapi ternyata karena ada penemuan bom atom, kan bom atom itu kan aslinya dibuat sama ilmuwan Yahudi yang melarikan diri dari Jerman. Kan perang dunia kedua ini ada 2 front di Eropa itu lawan Jerman Nazi Hitler. Nah, terus front Pasifik itu Jepang. Jadi Jepang sama Jerman itu bersekutu. Nah, lawannya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Uni Soviet dulu satu grup sama Amerika, putus kongsi setelah perang dunia kedua. Nah, sedikit saya ceritakan ini supaya mengerti betapa besarnya sejarah itu bermain dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita itu punya peluang merdeka. Saya ceritakan sedikit saja walaupun tadinya tidak mau saya ceritakan. Jadi kan Hitler itu banyak membunuhi orang-orang Yahudi. Ya. Nah, di antara orang Yahudi itu banyak yang ilmuwan. Nah, karena Eropa itu hampir seluruhnya dikuasai oleh Nazi, Hitler, Jerman, mereka melarikan diri. Nah, karena ketika melarikan diri mereka menawarkan jasa mereka sebagai ilmuwan itu untuk membuatkan bom untuk mengalahkan Hitler. Itulah yang direkrut oleh Amerika Serikat, dibawa ke Amerika, dibawa ke tengah gurun pasir di daerah New Mexico. Itu ada satu tempat mereka kumpulkan di situ dengan kode sandi rahasianya itu Operasi Manhattan. Nah, disitulah mereka dikumpulkan orang-orang pinter ini bikin bom yang cuma 1 butir bom atau 1 buah bom, tapi ledakannya dahsyat. Itu yang kita kenal sebagai bom atom. Nah, kemarin sempat filmnya marak di Indonesia, Oppenheimer. Nggak tahu nih nggak ada anak muda di sini, anak tua semua ini. Ya itikaf anak tua.
Harusnya itikaf itu anak muda. Orang tua ini berapa menit lagi misalnya, tinggal sedikit lagi hidupnya. Mohon maaf, ya kan? Padahal cerita ini harusnya bermanfaat juga buat anak-anak muda. Ya. Jadi Oppenheimer itu cerita tentang pembuatan bom. Bom itu sudah disiapkan, sudah diredikan untuk dijatuhkan di atas Berlin, ibu kota Jerman. Tapi Uni Soviet keburu mengalahkan Hitler. Kan yang masuk duluan ke Berlin itu Uni Soviet, ya, komunis yang masuk duluan. Nah, nggak mungkin kan sekutunya masuk ke Berlin, masuk ke itu terus dijatuhkan di situ, kan nggak mungkin. Hitlernya udah mati, tapi bomnya udah jadi. Sayang kalau nggak dipakai. Udah dites tuh, udah dites kan, diledakkan sekali, bos, ledakannya dahsyat sekali. Ya, nah, kan udah mulai banyak yang tidur, nggak kuat kalau sejarah, berat sejarah Pak. Saya sudah bilang loh pada panitia, tapi saya lihat yang tetap dengar masih banyak. Jadi saya tetap semangat. Kalau tinggal saya sendiri yang ngomong, billahi taufiq wal hidayah. Ya kan, kita perlu petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut apa tidur kita? Oh, lanjut. Baiklah, saya jaga cek dulu, cek sound dulu ini. Jadi bom itu yang tadinya mau dijatuhkan di Berlin di Eropa dibawa ke Pasifik. Uji coba. Itulah celakanya Amerika Serikat itu. Satu-satunya negara yang pernah menggunakan bom atom dalam peperangan di Amerika. Tapi dia nuduh orang lain teroris. Padahal dia satu-satunya negara di dunia yang pernah menggunakan bom atom dalam perang. Dijatuhkan satu di Hiroshima, dijatuhkan satu lagi di Nagasaki. Bom itu. Barulah Jepang bertekuk lutut tanggal 14 Agustus. Padahal Jepang itu sudah menjanjikan Indonesia buat merdeka. Tapi bulan September, keburu mereka kalah kan? Mereka mengakui kekalahan, dan salah satu permintaan atau desakan Amerika itu adalah mengembalikan seluruh daerah yang pernah mereka rebut dari tangan kekuatan Eropa atau dikembalikan lagi. Wah, repot ini. Mereka menjanjikan kita untuk merdeka bulan September, tapi mereka bertukuk lutut di Agustus, maka waktunya hitung mundur. Kalau nggak segera kita proklamasi, Belanda keburu mendarat atau Amerika keburu mendarat, kita nggak bisa lagi. Masa kita mau dijajah lagi? Nah, disitulah peran pemuda. Udah mendesak itu, gimana nih? Segeralah kita ini kan. Jepang waktu itu sudah memfasilitasi membentuk satu badan yang disebut dengan BPUPK, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan, dibuatkan sama Jepang dan sudah bersidang sedikit-sedikit. Walaupun baru bersidang betul-betul nanti bulan Juni, sudah disiapkan perangkat-perangkat. Nanti Indonesia bentuknya republik, ya, bukan kerajaan lagi, karena kalau kerajaan kita tahu nantinya berpecah lagi, susah menyatukannya, harus republik. Ada parlemennya, dasar negara begini, sudah mulai dibahas. Karena pembahasannya belum selesai, karena targetnya September atau Oktober. Ternyata Allah ingin kita merdeka lebih awal. Kalau September, Oktober itu Pak, Zulqa'dah atau Zulhijjah. Kita harus ngerti bahwa Allah punya rencana. Wa makarullah. Orang-orang punya rencana untuk menggagalkan umat, ya, mencelakakan kaum muslimin, tapi Allah punya wa makarullah. Allah punya rencana juga. Wallahu khairul makirin. Ternyata dipercepat Pak prosesnya. Makanya kita tuh harus siap-siap juga kalau dipercepat. Dipercepat menghadap Allah gitu. Berarti harus siap gitu. Ya, walaupun takdir itu la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, ya kan, dalam Al-Qur'an yang namanya ketetapan Allah termasuk ajal kita itu tidak bisa diundur walaupun cuma sesaat, dan tidak bisa dimajukan, dipercepat walaupun cuma sesaat. Gitu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Nah, berbekal keyakinan bahwa kalau kita proklamasi sekarang ini waktunya, Jepang sedang pusing dengan negaranya, hancur lebur. Pada waktu itu mereka sudah nyerah, pikiran mereka pulang. Kita ditinggal begitu saja, udah gak peduli mereka kita merdeka atau enggak, urusan belakang. Berarti kita harus mengambil sejarah kita sendiri, menuliskan sejarah kita sendiri.
Ya kan Soekarno-Hatta sempat diculik gitu kan oleh Soekarni dan teman-temannya, dibawa ke Rangkas Dengklok, dipaksa sekar. Kata Soekarno-Hatta, jangan buru-buru. Memang anak muda biasanya maunya buru-buru. Kalau bapak-bapak biasanya yang udah tua-tua maunya pelan-pelan. Di dalam Islam, dalam dakwah itu, di fikih dakwah itu ada istilahnya hamasatu syabab wa hikmatu syuyukh, bahwa dalam satu pergerakan Islam itu dibutuhkan dua sayap. Sayap pertama itu hamasatu syabab, kesemangatan anak-anak muda, semangat. Dan kehati-hatian hikmatus syuyukh, kehati-hatian orang-orang senior, orang-orang tua. Itu kebalik, kalau anak-anak mudanya terlalu hati-hati, bawa bapak yang sudah tuanya kesemangatan, itu terbalik. Jadi harus seimbang. Akhirnya kata Soekarno-Hatta, kalau kita deklarasikan saat ini di sini juga, kita belum bulat suara kita. Ya, belum bulat suara kita. Terutama yang dimaksud bulat oleh Soekarno itu adalah kaum muslimin, masyumi sebelum jadi partai itu belum dikonsultasikan secara baik. Ya, kita tidak mungkin berperang meninggalkan saudara-saudara kita. Apalagi mayoritas kaum muslimin, mayoritas bangsa Indonesia itu muslim. Kalau bukan di bawah Nahdlatul Ulama, di bawah Muhammadiyah atau Syarikat Islam atau apalah, banyak Persis, ya kan, PUI, ya Al-Irsyad, macam-macam lagi, banyak sekali. Nah, itu Soekarno-Hatta tidak punya pengaruh terhadap ormas-ormas Islam. Kalau PNI, nasionalis yang sekuler, mereka punya. Tapi Islam di Indonesia mayoritas waktu itu. Kata Soekarno-Hatta, kalau kalian mau proklamasi silakan, tembak aja saya. Nggak berani anak-anak. Maka dikembalikan lagi mereka, diselundupkan lagi balik ke Batavia, balik lagi ke Jakarta. Ya, dibikin konsep, diketik, ya dicoret dulu, di konsep baru diketik, baru kemudian diproklamasikan. Itu pun setelah para ulama menyetujui. Ya, tadinya mau hari Kamis, tapi sudahlah hari Jumat saja. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari terbaik, yang ambil keberkahan hari. Maka diproklamasikan hari Jumat. Benderanya juga baru dijahit merah putihnya, nggak sebagus sekarang benderanya. Bendera pusakanya masih tersimpan dan seterusnya. Barulah kita merdeka. Ada laskar sudah siap ya, waktu itu laskar Hizbullah, laskar Sabilillah sudah dibuat. Singkat kata sudah dibuat. Sudah ada siaga perang waktu itu. Banyak yang tidak tahu bahwa Pekangsaan 56 itu bekas rumah yang dibeli oleh Habib Faraj bin Said bin Awad Marta, ya, Habib Marta. Dihibahkan kepada Presiden Soekarno sebagai tempat untuk konsolidasi. Nah, kemudian kita tahu Belanda datang, membonceng sekutu, menamakan diri mereka NICA, Netherlands Indies, Netherlands NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Jadi cerita mereka itu, mereka kembali bukan untuk menjajah tetapi untuk memulihkan keamanan. Padahal itu semuanya bohong. Mereka mempersenjatai diri, melepaskan tawanan-tawanan Jepang. Maksudnya orang Belanda yang ditawan Jepang dipersenjatai, merebut daerah-daerah, menimbulkan permasalahan dengan para pejuang. Para pejuang melihat Belanda datang, ngambil kesempatan untuk merebut senjata Jepang. Karena mereka kan dilatih tapi nggak dikasih senjata dulu, kecuali sedikit. Ya, mereka-mereka yang dilatih sama Jepang, maka mereka merebut senjata. Terjadi banyak pertempuran dan banyak juga yang syahid ketika memperebutkan. Jepang ada yang ngasih karena simpati kepada perjuangan. Ada juga yang bertahan, ada juga yang tidak mau. Nah itu beda-beda. Ya. Tapi yang jelas intinya kita mempersenjatai diri, mempersiapkan diri, mendapatkan komando, ditata sedemikian rupa sambil menunggu komando aba-aba untuk berjuang fisabilillah. Ketika itu Soekarno-Hatta melihat, terutama ketika sekutu mendarat di Surabaya, ini yang paling mengkhawatirkan. Kalau yang di Batavia, di Semarang bisa dikendalikan. Belanda waktu itu gak terlalu berani masuk ke jauh-jauh ke dalaman. Tapi Inggris ini datang, memang sombong Inggris, mengultimatum agar seluruh pejuang yang ada di Surabaya dan sekitarnya menyerahkan semua persenjataan yang mereka miliki, termasuk yang dirampas dari Jepang harus diserahkan. Wah, heboh itu, heboh. Maka keluarlah fatwa jihad. Ini ceritanya menarik karena waktu itu Presiden Soekarno mengutus orang-orang ke menemui Hadratus Syekh
Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Waktu itu beliau bermukim tentu saja di pesantren Tebu Ireng di Jombang. Nah, didatangi ke sana. Syekh, ini kita bakal perang nih kayaknya, sekutu, serius ini ultimatumnya. Bagaimana gimana katanya? Kamu sudah berani proklamasi tapi tidak berani berperang, kata dia. Gitu. Kalau kami umat Islam ini sudah jelas, ya tapi kan perlu proklamasi sama istilahnya pengumuman lagi. Maka dicoret oleh beliau 3 poin. Ini yang dikenal sebagai fatwa jihad. Disalin ini, hasil salinan. Tanggal 11 September 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi bukan atas nama pemimpin atau pimpinan umum Nahdlatul Ulama, tapi sebagai ketua Majelis Syura Masyumi. Jadi dulu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya itu berkumpul di bawah Masyumi. Jadi tidak bikin sendiri-sendiri, itu yang kelebihan. Nah, beliau menuliskan bahwa pegang ini dan umumkan di daerah-daerah di mana sekutu berada, di mana-mana daerah-daerah yang terancam, umumkan ini. Walaupun yang pakai pertama kali di Surabaya. Pertama, nomor 1, ini saya tulis, saya salin saja. Hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardu ain. Zaman dulu namanya fardu ain itu maksudnya wajib, belum dikenal istilah wajib. Fardu ain bagi setiap orang muslim yang mungkin yang memiliki kekuatan meskipun orang fakir. Jadi ini bukan perjuangan orang yang berada saja, seluruh orang. Masya Allah. Ya, semua orang. Yang kedua, hukumnya orang yang meninggal, karena waktu itu ada isu begini, kalau mati berperang itu apakah otomatis syahid? Gitu. Ada pertanyaan begitu. Maka dijawab bahwa hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan Nica, khusus Nica, serta komplotnya atau siapapun yang bekerja sama dengan Nica adalah mati syahid. Lalu dijabarkan bahwa bersihkan diri, luruskan niat semata-mata karena Allah dan tidak melanggar aturan Islam dalam berperang. Jadi waktu itu banyak juga penjelasan tambahan secara fikih, ya, fikih jihadnya dikeluarkan kembali. Yang selama ini tidak dipakai atau belum dipakai sekarang terpakai. Makanya bab jihad itu di dalam kitab fikih tetap ada kan, walaupun belum dipakai di Indonesia tetap ada. Karena kebanyakan terpakai ini kan fikih buyut, jual beli, itu kan janji, hutang, gitu-gitu ya dibahas. Tapi fikih jihad, fikih kitab masih ada, walaupun belum dipakai. Kapan pakainya? Kalau suatu saat kita perlu lagi sebagai bangsa untuk menghadapi siapapun yang ingin menggoncang negara ini. Jadi pernah keluar tanggal 11 September 1945. Yang ketiga, ini yang paling berat. Hukumnya orang yang memecahkan persatuan atau berpihak kepada Nica, ya. Hukumnya orang yang memecahkan persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh. Wah, itu tegas itu. Makanya dulu ada beberapa laskar itu, bukan laskar tapi gerombolan lebih tepatnya. Gerombolan ini orang sibuk perang, dia sibuk menjarah, merampok. Yang dirampok itu rakyat. Ada itu dulu. Ada seorang tokoh terkenal di daerah Mojokerto itu namanya Mayor Sabarudin. Wah, dari namanya bagus banget. Tapi dia memimpin milisi yang tadi nggak bisa diatur sama TKR, tentara keamanan, nggak bisa diatur dia gerak sendiri. Setiap kali ada peperangan dia ikut, tapi kemudian dia mundur diam-diam merebut, melucuti orang-orang. Kaya itu pasukan itu, tapi bukan untuk berperang fisabilillah, fisabilit tauhid, ya, mengikuti hawa nafsunya. Kita harus tahu bahwa di dalam Islam ada aturan perang itu. Siapa yang boleh dibunuh, siapa yang tidak boleh dibunuh. Harta seperti apa yang disebut harta rampasan, mana yang halal, mana yang haram, jelas. Tidak ada apa istilahnya itu menghalalkan segala cara, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, dengan 3 fatwa inilah dipakai di dalam musyawarah waktu itu Nahdlatul Ulama di situ Bondo diumumkan, maka keluar resolusi jihad. Nah, di dalam resolusi jihad itu disebutkan untuk pertempuran di Surabaya yang nantinya diperkirakan akan bergejolak dalam waktu dekat, maka semua orang wajib terkena fatwa ini dalam batasan 92 km. Dulu disebut 92 km itu sebagai bagian dari fikih, di mana batas minimal yang ditempuh orang safar
sebelum dia boleh menjamak sholat. Tapi itu mazhab Syafi'i. Nah, itu dia ditarik Pak garis. Wah, sampai ke Malang Pak, wajib datang itu. Tarik garis begini, wah, luas itu kan, kena semua. Tapi memang tidak semua berangkat. Karena apa? Ya, tadi masing-masing orang pasti punya kendala iman. Ya kan? Kalau mengikuti fatwa ini semua harus berangkat. Itu saja jumlahnya sudah luar biasa. Nah itulah, dengan semangat jihad inilah untuk pertama kalinya Inggris berhadapan dengan tentara Republik. Di barisan tentara Inggris itu ternyata ada tentara India, ya, disebutnya Indian Army di bawah Inggris. Ternyata sebagian mereka itu dari Karachi, dari Islamabad belum ada, tapi dari Punjab dan sebagainya. Ternyata Muslim. Saya punya buku tapi saya lupa bawa malam ini. Buku Persahabatan Indonesia dan Pakistan. Kan nanti negara India itu kan nanti pecah ya. Tahun 47 itu pecah jadi India, Pakistan, Bangladesh. Walaupun Bangladesh waktu itu disebut Pakistan Timur sebelum jadi Bangladesh tahun 71. Jadi ternyata ada juga di barisan orang-orang Inggris ini Muslim. Jadi ketika mereka bertempur di Surabaya itu, yang membuat mereka tercengang itu kok berani mati, kok kayak kita. Kita. Terus didengar sayup-sayup kalau subuh itu sayup-sayup didengar gitu. Azan di sebelah sana. Di kubu pertahanan arek-arek Surabaya itu ada tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergetar hati mereka. Diam-diam sebagian dari mereka ngambil senjata, ngambil peluru, ngambil minggat Pak. Itu kalau ketahuan sama Inggris pasti didor. Malam-malam mereka merayap ke sana pakai bendera putih. Kalau nggak bagi berita ditembak sama pejuang kan. Sampai ke sana mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan, bukan masuk Islam, menyatakan kalau mereka Muslim. Dan itu tidak sedikit pasukan Inggris yang disersi, bukan orang Inggris totok yang bule-bule itu, bukan. Itu pasukan India yang di dalamnya ada satuan-kesatuan dari daerah-daerah Muslim. Dulu kan Inggris menguasai Pakistan, India, Bangladesh, Nepal sama bukan Nepal, Bhutan sampai ke Burma, itu semua disebut British India dulu. Dari situ direkrut. Mereka nggak nyangka bahwa mereka diajak untuk memerangi sesama Muslim. Padahal kita tahu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wah, mereka ngapain berperang di bawah bendera Inggris ini kan? Tapi mereka waktu itu ultimatumnya kalau mereka pindah nggak bisa pulang. Mereka mending berada di barisan pejuang mujahidin Muslim Indonesia, area Surabaya, daripada memerangi saudaranya di bawah bendera Union Jack. Bendera Inggris itu disebutnya Union Jack. Banyak. Bahkan pasukan Jepang, saya punya bukunya juga itu. Ada sebagian pasukan Jepang itu tidak pulang Pak ke Jepang. Mereka memilih untuk tetap di Indonesia dan membela perjuangan Republik Indonesia. Makamnya bisa kita ketemukan di Sukabumi, di Bogor, banyak makam Jepang Muslim. Ya. Nama depan itu Umar, Muhammad gitu-gitu, tapi belakangnya nama Jepang. Muslim. Banyak nikah sama muslimah Sukabumi, Ciamis gitu-gitu. Banyak. Beranak pinak mereka, keturunan, Masya Allah. Ya, jadi yang namanya tauhid itu menyatukan umat, Pak. Iman itu menyatukan bangsa lintas bangsa. Alhamdulillah dulu kaum muslimin bersemangat untuk memerdekakan dirinya dan mempertahankan kemerdekaan, dan dengan seperti itu alhamdulillah kita sekarang mewarisi Republik Indonesia ini yang dulu diperjuangkan oleh dua darah, dua cairan, tinta emas, tinta hitam fatwa ulama yang menggelorakan semangat, dan darah merah para syuhada. Dua darah itu, dua cairan itu dulu. Tinta ulama tajam waktu itu, tegas. Darah darah mujahid, darah syuhada, itu yang membasahi bumi Indonesia. Jangan pernah berpikir meninggalkan Indonesia. Jangan pernah berpikir untuk menyerahkan negeri ini kepada orang lain. Kita mewarisi, jangan sampai kita memalukan generasi terdahulu yang sudah berjuang habis-habisan di sini. Itu saja pesan saya untuk malam ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menambah berkah kita, menambah semangat kita malam ini untuk melaksanakan iktikaf di bulan suci Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sesi pertanyaan ada? Pakai pertanyaan atau enggak? Kemalaman. Ya sudah. Nanti jangan sampai saya udah di pojok sana, saya udah tilawah, datang Ustaz, tadi saya mau nanya. Jangan. Kalau mau nanya sekarang. Boleh lah ya, 2 menit lah, 2 menit, 1 pertanyaan lah. Boleh? Kalau enggak boleh ya jangan. Saya sih kepengennya langsung istirahat, tapi kalau ada yang bertanya, kasihan. 1 aja boleh. Wakil lah, wakil. Ada? Baik. Ada 1. Baik Pak, silakan Pak. Pendek, padat saja Pak. Setelah itu kita tutup. Mengenai hubungan tentara atau kerajaan-kerajaan Islam dengan Turki Utsmani. Turki Utsmani. Benderanya kan bendera. Iya, iya. Peta tadi ya, bendera peta tadi. Masuk kerajaan Samudra Pasai yang juga sampai sekarang Iya. menjadi Iya. Baik, kalau sejarah GAM mungkin saya nggak singgung ya, tapi yang jelas memang kita itu punya hubungan bagus dengan Turki Utsmani. Bahkan itu dari sejak zaman perang Diponegoro, karena Diponegoro itu menggunakan taktik perang Turki, ya. Bahkan ada pasukannya itu Bulkio namanya. Kemudian pasukan berkudanya disebut Sepahi. Kemudian apa namanya Sentot Ali Basha. Basha itu nggak dikenal dalam Indonesia. Basha itu kan pasha. Pasha itu jabatan sebenarnya, kedudukan di Turki. Jadi apa namanya banyak penulis tentang sejarah ini bahwa memang ketika kita masih dalam keadaan kesultanan, bahkan dari Aceh itu bahkan pernah mendapatkan bantuan dari Turki langsung ketika bertempur melawan Portugis. Tapi juga di Jawa itu hubungan-hubungan yang baik. Bahkan bendera Turki itu merupakan salah satu simbol yang menunjukkan bahwa mereka ini adalah merasa bagian dari Turki Utsmani. Jadi memang ada. Tapi untuk pembahasan itu kita cari waktu yang lain. Ya, hubungan Turki Utsmani dengan Kesultanan di Indonesia. Mungkin iktikaf tahun depan. Ya, tahun ini kan sudah ada rencana-rencana kan. Nah, gitu. Terima kasih. Bagus itu pertanyaannya, sentilan bahwa masih banyak yang belum kita bahas dalam sejarah negeri kita ini. Ya. Terima kasih. Itu sudah mewakili. Mudah-mudahan teman-teman yang lain, bapak dan ibu, para asatidz, para ustadz, para ulama, kiai, guru yang ada di sini, sekali lagi saya mohon maaf atas kelancangan saya berdiri di sini, ya, bukan menggurui, insyaallah berbagi apa namanya hikmah dan sejarah, insyaallah. Itu mungkin marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.